welcome to our YouTube channel Valentesaurus. Jadi guys semuanya, di sini aku bakal perkenalin dulu nama aku. Nama aku itu Tessa Sanjiani Rahmawati dan dia Putri Valentine S. Jadi di sini kita itu kayak buat channel YouTube baru lagi yang namanya Valentesaurus. Jadi tujuan kayak kita buat channel YouTube ini kayak pengen ngehibur banyak orang aja. Terus ada lagi? Inspirasi juga setiap konten-konten yang nanti akan kita buat, semoga kalian terinspirasi, terhibur dan kalian nikmatin semua video-video yang kita buat. Jadi di video kita nanti nggak akan cuman kayak hiburan-hiburan kayak gitu. Jadi ada juga kayak kita buatnya random ya, kita nggak kayak paranormal. Jadi bebas, kita nggak paranormal aja. Kali ini emang kita bakalan ngebuat channel YouTube-nya tentang paranormal, tapi di konten selanjutnya kita nggak soal paranormal, bisa aja kayak vlog, review atau lain-lain. Oke, kita langsung aja ke Paranormal Experience. Nah, kali ini kita akan ngebuat video yang pertama itu Paranormal Experience. Oke, jadi langsung aja ya. Waktu dulu, udah kejadiannya udah lama sih, pas aku kelas 10. Sekarang aku kelas 11. Waktu itu kelas 10. Nah, kejadiannya tuh aku kelas 10 dan aku tuh entah kenapa, mungkin kecapean, mungkin apa ya, terus aku tuh baru pulang sekolah. Nah, kebetulan pada saat itu tuh rumah aku tuh lagi dibangun. Rumahnya itu rumah yang ini nih, yang sekarang kita lagi vlog ini, di rumah ini. Nah, rumahnya tuh baru dibangun. Kenapa aku pindah? Karena waktu itu banyak ya kondisi yang gak memungkinkan lagi untuk tinggal di rumah yang sebelumnya. Nah, kejadian paranormal experience itu berawal dari aku pulang sekolah. Terus pas dari pulang sekolah itu jam 3.15 kan. Nah, udah dari jam 3.15 tuh udah sih be aja, kayak udah ngelakuin aktivitas biasa aja. Jam 3.15 sampai jam 6 ya udah biasa aja, terus ngelakuin aktivitas. Pas mau tidur, aku kamarnya masih di sini, di ruangan ini, di ruangan dimana kita lagi ngevlog ini. Sebenarnya kamar aku tuh di bawah, cuman karena di bawah itu masih namanya juga bangunan belum beres kan ya. Jadi aku pindah dulu ke sini karena rumahnya belum jadi gitu, karena baru sebagian di sini udah beres, makanya disuruh di sini dulu. Nah, kejadian paranormal experience-nya itu ada di sini. Jadi aku tidur malam dan di situ pertama kalinya di seumur hidup aku ketindihan di kamar ini. Gimana ya, waktu aku tuh tidur, entah kenapa, mungkin karena kecapean ataupun kayak gimana, aku tidur terlentang. Kayak aku tuh lurus terlentang, terus aku entah bangun jam berapa. Itu malam banget. Dan itu kalau aku tidur biasanya aku dimatiin lampunya, kayak setiap malam tuh aku mati lampu. Karena waktu di sini aku lampunya suka dimatiin, dan emang suka dimatiin sih, karena kalau misalnya lampunya terang susah tidur. Terus aku matiin kan. Nah, pas aku udah tidur, tiba-tiba aku kebangun dan dengan posisi yang susah gerak, kayak mau gini gitu susah aja, kayak geraknya emang udah susah banget gerak. Terus aku kayak kram, entahlah pada saat itu rasanya kayak gimana. Di situ pertama kali aku ketindihan, pokoknya aku susah gerak, aku mau gimana nggak bisa gerak. Terusan yang pertama kali aku lihat, oh ya sebelum itu, kayak di ruangan ini tuh ada jendela. Nanti kita liatin jendelanya. Pada saat itu jendelanya belum dikasih apa sih namanya, horden. Ya belum dikasih horden kayak gitu. Orang tidur di sini belum dikasih horden, gelap. Bayangin, transparan gitu, cuman kayak aku biasa aja kan, kelihatannya kayak ya udahlah, nggak ada apa-apa juga. Terus
waktu itu emang aku nggak penakut, sekarang juga sih nggak penakut. Kita lanjut aja. Terus pas pertama kali aku ngeliat di situ, pas di kayak ada cahaya itu kan kayak jendela gitu kan, tembus pandang kan. Nah yang pertama kali aku lihat tuh kayak bayangan di situ ya, bayangan ibu-ibu lagi pakai kerudung gitu. Nggak tahu ya ini definisi aku, yang apa yang aku lihat, apa yang aku rasain, tapi itu hanya bayangan. Tapi cuman yang aku rasain tuh kayak gitu, ibu-ibu, bayangan doang sih, bayangannya hitam, ibu-ibu pakai kerudung lagi ngeginiin anaknya gitu. Itu itu pengalaman aku kayak ya ampun, aku ya namanya juga nenek, susah gerak, susah gimana aku tiba-tiba kayak kaget dong, kayak takut, kayak pokoknya gelisah gitu. Terus aku coba buat tutup mata aku, terus aku berdoa di situ. Aku berdoa, entahlah apa yang terjadi, aku tuh berdoa ya, dan aku tuh yakin di situ tuh aku kayak langsung gitu, kayak si semuanya tuh bisa gerak, badan aku tuh kayak bisa gerak. Pas udah bisa gerak, aku bisa bener-bener gerak, itu tuh bener-bener aku tutup mataku karena aku takut banget dari saat itu, sumpah takut banget. Aku tutup sampai aku berdoa terus, dan akhirnya bisa gerak. Langsung aku nyalain kamar lampu aku, terus aku buka kamar, langsung aku tidur di kamar adik aku. Aku searching, pas besoknya aku searching, terus aku kasih tahu sama orang tua aku kan, waktu kemarin tuh aku cerita gimana. Tapi orang tua aku ngeresponnya kayak ya udah sih, cuman ketindihan, itu mah bukan karena ada hal-hal mistis. Dan ketika aku cari juga di Google, ketindihan itu refleks dari otak kita karena mungkin karena kita kecapean atau gerak tubuh kita yang tidak sesuai dengan refleks dari otak kita. Jadi untuk kalian yang pernah ngalamin kayak aku, jangan takut, itu mah itu cuman halusinasi doang, jadi nggak usah terlalu dipikirin. Itu sih paranormal experience dari aku. Kalau misalkan dari aku, kan dia mah waktu kelas 10, jadi kalau aku mah lagi waktu pas sama sih, kalau nggak salah waktu aku lagi kelas 10. Jadi waktu itu kejadiannya itu waktu hari pas malam hari. Jadi waktu itu yang ada di rumah itu cuman ada aku sama mama aku. Ayah aku lagi nggak ada, lagi keluar, kebetulan lagi di Surabaya. Terus kakak aku lagi nginep di rumah temennya. Nah waktu itu aku itu nyimpan motor 2 di luar. Jadi kan otomatis mama aku nggak bisa kayak masukin motor ke dalam rumah, jadi otomatis semuanya aku masukin. Oke, jadi waktu itu sekitar jam setengah 10-an aku disuruh masukin motor. Nah aku nggak tahu sih, karena mungkin waktu itu kayak lampu di depan rumah itu udah lagi mati kali ya. Nah jadi otomatis di halaman segala macamnya itu apa sih ini kayak apa, nggak ada pencahayaan sama sekali, jadi padam semua. Nah waktu itu otomatis kan aku nggak nyalain motor aku ya buat memasukin ke dalam rumah. Pas pertama aku itu baru pegang stang motor aku ngelihat, aku sih nggak tahu, mungkin ya karena aku kecapean juga kali ya, jadi pikiran aku lagi nggak kemana-mana. Lagian juga sih itu kan karena udah jam setengah 10, jadi kan malam, jadi si pikiran aku udah wah kemana aja gitu. Jadi pokoknya pas waktu itu, pas aku baru pegang stang motor aku, terus aku kayak mau ngeparkirin kayak gitu buat memasukin ke dalam rumah, tiba-tiba aku nggak tahu itu ngelihat itu, entah itu sosok apa, aku nggak tahu sih. Aku tahu rinciannya ya, jadi kayak gini, itu kayak ngerangkak, nggak tahu cewek, nggak tahu apa ya. Kalau aku lihat mah dia, aku serius ya, sumpah aku bener-bener waktu itu kaget banget, soalnya itu kayak melintas di pinggir aku banget, dan lihat di spion motor aku. Jadi pokoknya dia itu kayak merangkak
warna putih. ke motor kamu Enggak, jadi jalan. iya ngerangkak kayak gitu, tapi ngerangkaknya itu cepat. Itu kayak apa ya? Kayak si mukanya itu enggak, bukan hancur sih, kayak ininya itu kayak badannya itu kayak binatang kayak gitu. Tapi si kepalanya, mukanya itu kayak manusia kayak gitu. Dan aku kaget banget soalnya itu pas waktu itu pas ada yang kayak gitu. Jadi kan itu sekelibat banget. Tapi kelihatan jelas banget kayak gitu. Soalnya kayak badannya itu warna putih tapi kepalanya emang hitam banget. Nah, semenjak dari situ, Terus kamu nggak manggil mama kamu itu? enggak, aku sampai kayak gini. Aduh, tapi ngomong adunya itu sampai apa kayak kedenger ya gitu. Nah, jadi kalau waktu itu sih, nah dari situ, dari semenjak kejadian kayak gitu, dari semenjak kejadian itu aku pokoknya udah masukin ya, oke. Aku udah masukin semua motor aku ke dalam sambil ditemenin sama mama aku di luar. Udah beres semua motor ke dalam, aku bilang. Terus aku masih aku percaya kayak adanya setan, adanya hal-hal goib kayak gitu, aku percaya. Nah, jadi pokoknya waktu itu entah mungkin aku karena emang bener-bener lagi ketakutan banget. Soalnya pas setelah 1 hari kejadian setelah itu, aku langsung sakit dan kayak kan ada orang, bukan orang sih, kayak ada keluarga lagi yang bisa melihat hal-hal yang kayak gitu. Jadi dia melihat kayak yang dimaksud dari kejadian yang kemarin malam itu emang katanya emang benar-benar terjadi, ngomongnya kayak gitu. Dan juga si sosok itu katanya nempel di badan aku, tapi aku nggak ngerasain hal yang kayak mau berbau kemasukan kayak gimana, enggak, cuman kayak panas dingin segala macam emang kerasa. Nah dari situ aku udah nggak berani lagi kayak keluar malam walaupun di halaman aku. Kalau aku kayak gitu. Kalau di deket rumah aku sih kayak kejadian-kejadian yang kayak gitu kayak banyak terjadi. Tapi karena mungkin kalau misalkan kita orangnya nggak sugestian, ya udah anggap biasa aja gitu. Soalnya nggak mungkin kalau menurut aku hal-hal gaib yang kayak gitu hanya bisa aja seketika atau yang kayak gimana kan, soalnya banyak juga. Pokoknya waktu itu aku emang bener-bener lagi capek juga kali ya. Dan terus ada kejadian kayak gitu dan udah. So guys, itu paranormal experience yang pernah kita alami. Intinya sih dari konten kali ini, kalian harus kuatin iman kalian dimanapun dan kapanpun ya, karena iman itu yang terutama dan yang utama sebenarnya. Dan guys, kalian juga jangan lupa kita juga buat konten tentang paranormal experience aja. Kita random, bisa aja review, bisa aja vlog, bisa aja pokoknya basi banyak lagi gitu. Dan kalian wajib nonton dan kalian juga wajib subscribe, karena subscribe itu gratis. Subscribe ya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Dadah.